Ibu Bapak yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan. Dan pada malam ini kita merenungkan firman Tuhan yang diberi satu judul atau tema pengajaran yang mengatakan hanya Allah satu-satunya tumpuan harapan. Diambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 dan 15 mengatakan, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudaraku yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari seorang guru yang dikenal sangat bijaksana menceritakan hal ini kepada murid-muridnya. Sang guru bijak ini mengatakan, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Tuhan. Dan dalam cerita itu, atau dalam perjumpaan sang guru bijak ini dengan muridnya, ia bercerita tentang seorang yang putus asa yang datang mengeluh kepadanya. Dia mengatakan, hidup saya benar-benar hancur. Lalu sang guru bijak ini, seberapa parah hancurnya hidup saudara? Sambil menutupi kepalanya dengan tangannya, ia meratap, ia menangis dan mengatakan sangat parah. Sehingga satu-satunya milik saya yang masih tersisa hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Wah, wajah sang guru bijak ini justru berseri dengan senang hati meyakinkan bahwa Anda sungguh beruntung jika Anda hanya memiliki Allah atau sudah memiliki Allah atau dimiliki oleh Allah. Maka sesungguhnya saudara telah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar. Saudara, dalam Alkitab bacaan kita, bangsa Yehuda juga sedang menghadapi masalah besar. Mereka sadar bahwa tak cukup kuat, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan musuh yang besar. Yang tersisa hanyalah Allah. Yosafat dan rakyatnya sungguh-sungguh telah kehilangan harapan melihat kehancuran di depan matanya. Dan dalam situasi di mana tak berdaya itu, firman Tuhan datang menyapanya, mengarahkan matanya, pandangannya kepada Tuhan, berseru kepada Allah. Dan bila kita berseru kepada Allah, kita tidak akan pernah berada dalam keputusasaan, karena janji-janji Allah itu pasti adanya. Dengan tegas dan jelas dikatakan, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita sungguh-sungguh sedang dalam situasi yang tidak mudah. Tidak mudah kita bekerja, tidak mudah kita mengembangkan usaha kita. Juga dalam mengalami dan menikmati persekutuan. Selaku gereja, kita memiliki tantangan yang baru. Terlebih khusus bagi kita yang sedang bergumul, bagi yang sakit dan dirawat di rumah sakit karena pandemi COVID-19 atau pergumulan sakit lainnya, hingga saudara kita, keluarga kita, jemaat yang sedang mendapat isolasi mandiri di rumah. Sungguh suatu situasi yang tidak mudah. Dan saat ini Tuhan mengatakan, hanya Allah satu-satunya tumpuan harapan. Ketika Allah adalah satu-satunya yang kita miliki, kita sesungguhnya telah memiliki segala yang kita butuhkan. Dan karena itu tidak akan pernah ragu dan kecewa, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kami atasi berhubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini.
Tapi kami meyakini bahwa badai ini akan berlalu pada waktunya. Tuhan mengajarkan kami untuk bergantung hanya kepada Allah saja. Tuhan menginginkan agar kami mengatakan, hanya Allah satu-satunya tumpuan harapan kami. Hanya Allah satu-satunya tumpuan harapan bagi orang tua kami, bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi cucu kami, bagi masa depan kami, bagi bangsa ini dan bagi seluruh dunia ini. Dan bila kami telah memiliki Allah satu-satunya harapan kami, maka kami sesungguhnya telah memiliki semua yang kami butuhkan. Hingga malam ini, kami percaya kami akan menikmati istirahat malam dengan baik. Hingga besok pagi, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang baru, harapan yang baru dari Tuhan. Dan untuk semua itu, Bapa yang terkasih dalam Tuhan, buka hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teruslah berjuang, bersandar berharap hanya kepada Tuhan saja. Amin.